Hadir, Bu. Hadir. Tika Kusuma. Hadir, Bu. Oke. Listia Ayu. Hadir, Bu. Iya. Gustomi. Gustomi belum ada. Sekar Ayu. Hadir, Bu. Iya. Rizky Ayu. Hadir, Bu. Ini adik kakak bukan? Sekar Ayu sama Rizky Ayu. Bukan, Bu. Oh, bukan ya. Soalnya namanya sama. Mira Mardianti. Ada, Bu. Oh iya. Elvira Indira. Hadir, Bu. Oke. Ainur. Hadir, Bu. Oke. Dini. Dini Mufliha belum. Intan Karina. Hadir, Bu. Oke. Sandy Rahma. Hadir, Bu. Oke. Cynthia Eka. Hadir, Bu. Oke, kemudian Rahmadani. Dia. Rahmadani. Lagi ngapain nih? Erlina. Hadir, Bu. Iya. Efrem belum ada. Anggita. Hadir, Bu. Lenita. Hadir, Bu. Oke. Juan Graceo. Hadir, Bu. Oke. Meli. Hadir, Bu. Oh iya. Karen. Hadir, Bu. Oke. Oh, Karen tuh ini ya perempuan ya, Stevilian. Iya, Bu. Kirain saya cowok loh. Ini kan Karen kalau nggak salah dosen PA-nya saya ya. Hazah. Hadir, Bu. VB belum. Tania. Hadir, Bu. Dia. Nini. Hadir, Bu. Ini oke. Valencia Laurenza. Di sini ada nih lagi di jalan kali ya. Jessica. Hadir, Bu. Oke, Adelia belum ada. Lintang Sekar. Hadir, Bu. Oke, Aldias. Hadir, Bu. Oke, Aisyah. Ya. Andini. Hadir, Bu. Oke. Deana belum ada. Anggita Nur Pratiwi. Hadir, Bu. Oke, kemudian Amelia Febrianti. Hadir, Bu. Iya. Kemudian terakhir Magdalena Munte. Hadir, Bu. Oke. Tadi yang baru masuk Zairul Fikri ya? Iya, Bu. Oke. Jadi masih ada cukup banyak sih. Ya, masih ada 12 orang yang belum hadir. Nah, saya mengingatkan aja, jangan lupa isi forum diskusinya, ya. Itu untuk absensi nanti disiakat. Jadi wajib mengisi forum diskusi. Kemudian mengerjakan kuisnya. Nah, kalau kuis itu saya kasih waktu selama 1 minggu. Jadi terakhir itu pengumpulan di hari Jumat, ya. Jumatnya minggu depan. Nah, tapi biasanya nanti akan saya ingatkan sebelum di hari Jumat. Jadi supaya semuanya mengerjakan, ya. Karena kan sayang kalau nggak mengerjakan itu kan ada bobotnya juga ya, gitu. Dan tidak ada tugas ya. Jadi
pertemuan pertama sampai ke-6 tidak ada tugas. Ada tugas di pertemuan ke-7. Itu pun untuk latihan UTS. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Maaf Bu, memperjelas, berarti pertemuan pertama sampai 6 itu cuma ngerjain kuis sama forum doang ya? Iya. Oke. Ya, tapi kita ada Google Meet juga. Iya, ya, iya. ya. Setidaknya Google Meet-nya ya 1 jam lah ya gitu. Karena kan untuk laporan ke kampus gitu ya. Baik, Ibu. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, kita main game dulu ya. Kita main game dulu. Nih, jadi untuk melatih kemampuan kalian nih, kalian udah paham belum dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1? Coba teman-teman pada buka ini, joinmyquiz.com, kemudian masukin kodenya. Gitu. Jadi sebelum mengerjakan kuis di e-learning, coba dulu nih, kita ada game kuis ini. Ayo pada join. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya. Nanti kalau jawabannya masih banyak yang kurang tepat, nanti kita bahas sama-sama supaya nanti mengerjakan kuis di e-learning itu hasilnya bagus semua. Gitu. Ayo, ini ada 33. Ini buat ini aja ya, apa mengetahui kemampuan kita sebelum mengerjakan kuis di e-learning. Pakai HP bisa kok dibuka di Google-nya. Ini teman-teman pakai HP apa laptop nih? HP bisa Handphone. kan? Bisa Bu, saya pakai handphone Bu. Iya. HP bisa kok, Bu. Tolong ada yang print screen, yang pakai laptop ada nggak? Tolong di print screen, kirim ke grup WA. Ayo, baru 11. Nggak usah takut ya, karena di sini kita ya sama-sama belajar gitu. Jadi jangan takut nggak ikutan gamenya. Nanti kalau ada yang mau tanya juga tanya aja ya.
19. Sambil kita nunggu teman-temannya. Jadi kita game dulu sebelum ke materi. Sembilan belas. Dua puluh. Udah nih, cuma segini aja yang gabung. Yang lain 10 Sebentar, lagi. Bu, belum bisa, Bu. Oh, belum bisanya kenapa? Bu, ini ada pertanyaan harus dijawab ya, Bu ya, ketika kita login, Bu. Iya, tapi nanti bareng-bareng. Bagaimana Anda menggunakan kuis yang begitu, Bu? Pertanyaannya dijawab, Bu. Bagaimana Anda? Enggak, langsung udah dibuka ini joinmyquiz.com. Udah, Bu, dari laptop jawabannya begitu, Bu, pertanyaannya. Itu pertanyaan register kalau misal kita belum pernah bikin account, ada pertanyaan itu. Oh, berarti iya masukin itu dulu akun Gmail kan ya? Udah masuk. Harusnya sih nggak ada pertanyaan. Paling hanya ini aja sign pakai Gmail. Ayo ntar yang 3 besar dapat beng-beng deh. dapat cover. Kok nggak bisa ya? Ini siapa nih yang nggak bisa tadi? Saya, Bu Magdalena, Bu. Pertanyaannya apa? Kak Magdalena. Iya, Kak. Pertanyaannya apa? Sama pilihan jawabannya apa? Sebentar ya, Kak. Kan kalau buka dari handphone itu kan joinmyquiz.com, tinggal masukin aja kodenya. Tapi memang harus ini sih sign Gmail. Kok nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa, Bu.
Coba di itu pakai laptop apa HP? Pakai laptop, Bu. Coba di share screen. Penasaran. Ini, Bu. Coba di share screen. Di present no. Ditampilkan. Biasanya sih nggak pernah bermasalah sih, langsung bisa masuk. Nih udah 26. Yang 10 pada kemana nih, di jalan ya? Ini, Bu. Oh iya, ada yang masih masuk kerja ya. Enggak, coba buka deh, join myquiz.com. Bu, Nah, itu iya. emang gitu kalau belum punya akun. Apa? Kalau yang baru daftar akun emang ada pertanyaan gitu. Kakaknya tinggal jawab aja universitas yang tadi itu. Oh, Sekolah itu ya. Siswa gitu. oh gitu ya. Ini tanggal lahir ya, bulan. Emang yang lain udah pada punya akun? Baru bikin, Bu, tadi. Oh gitu, jadi harus ini dulu. Dikira saya bisa langsung otomatis masuk kemarin. Yang kelas kemarin sih apa? Nggak pada ngomong ini. Ini apa ya diisi, Bu, sama Ke bawah coba. University. Oh iya itu. Iya benar-benar. 600.524. Oh iya. Oh, udah. Mulai. Ya. Oh, jadi harus sini dulu ya. Nah, makasih Bu sama teman-teman semuanya. Ya, makasih Magdalena. Udah nih ya, nggak ada yang mau ini lagi. Kita mulai aja ya gamenya. Saya klik siap-siap ya.
Ini yang bawah-bawah nggak menjawab apa gimana ini? Ini yang paling bawah nggak menjawab atau enggak ini? Magdalena, Tania, Lintang, Aldias. Bu, saya telat join. Belum selesai. Iya sih, belum selesai emang. Wah, ranking pertama Listia Ayu, kedua Rizky Ayu, ketiga Jessica, Karen keempat, kelima Meli. Wah, cewek semua ya ini. Cowoknya mana ini? Nah, sekarang kita bahas nih ya. Yang jawabannya yang banyak yang salah. Nomor 1 ini jawabannya benar semua ya, 23 yang benar. Di bawah ini termasuk badan usaha adalah jawabannya apa? Firma. Ya, firma ya. Firma. Kemudian nomor 2, yang bukan termasuk karakteristik persekutuan. Tanggung jawab yang terbatas. Jawab tidak terbatas, Bu. Yang C, tanggung jawab yang tidak terbatas. Ya. Sebenarnya semuanya ada di PowerPoint sih kalau kalian udah baca yang saya kasih gitu. Tapi nanti kita bahas lagi kok. Setiap anggota dalam general partnership disebut Sekutu umum, Bu. ya sekutu umum. Ini kan soal ini ya, soal apa? Kuis e-learning. Jadi saya ngambil dari situ kuis e-learning. Kelebihan uang tunai, aset lain, dan ekuitas yang ditransfer selama nilai wajar aset bersih, aset dikurangi liabilitas, dicatat sebagai Goodwill. ya Goodwill, goodwill. Bu. Ya benar. Kemudian penggabungan di antara 2 orang badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan perusahaan guna mendapatkan keuntungan. Persekutuan, Bu. Ya, persekutuan aja ya, gitu. Kalau persekutuan likuidasi itu artinya dibubarkan, likuidasi. Kalau joint venture itu lebih ke ininya apa namanya, ada kerjasamanya. Jadi persekutuan aja jawabannya. Kemudian perjanjian yang terdapat dalam pembentukan sebuah persekutuan, kecuali apa? Kecuali berarti yang bukan. Yang bukan yang mana? C bukan C. Ya, benar. Persekutuan sebagai entitas terpisah. Ya. Ini tidak masuk di perjanjian. Keunggulan persekutuan terdiri dari yang mana? Yang B. Ya, kombinasi dari berbagai keahlian dan sumber daya modal. Kelemahan persekutuan. Kelemahannya apa? C bukan, Bu. C, Bu. Yang tidak terbatas. Yang terbatas ya. Ini persekutuan memiliki umur Yang tidak terbatas. bentar. Iya, bentar, seorang sekutu dapat mengolah sama itu. Yang C ya. Yang C. Setiap sekutu memiliki kewajiban yang terbatas. Ini kelemahan persekutuan. Itu. Kemudian jenis persekutuan terdiri dari yang ini, yang C. Ya, persekutuan terbatas, kewajiban terbatas. Karakteristik persekutuan terdiri dari
Karakteristik persekutuan. Karakteristik persekutuan terdiri dari yang ini ya, yang A, para sekutu sebagai pemilik bersama dari aset persekutuan. Nah, sekarang baru kita ke materinya. Jadi hari ini kita belajar tentang partnership atau persekutuan ya. Nah, jadi sebelum UTS itu topiknya kita bahas partnership dari segi pembentukan, kemudian perubahan keanggotaan, sampai nanti partnership dibubarkan. Kemudian kita belajar juga tentang akuntansi operasional cabang. Kemudian belajar standar akuntansi keuangan, yaitu IFRS. Nah, nanti setelah UTS, untuk UAS-nya akuntansi untuk mata uang asing, kemudian laporan translasi mata uang asing, laporan segmen, laporan Bapepam, sama penjualan konsinyasi. Ini ya, jadi bobot penilaian ada 5, kehadiran, UTS, UAS, kuis, dan tugas. Nah, ini sebenarnya bisa dibaca sendiri ya. Jadi partnership itu harus ada 2 orang, ya, minimal itu 2 orang yang melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian tertulis, kemudian memberikan modalnya masing-masing untuk menjalankan usaha dalam rangka mencapai tujuan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan, ya. Kemudian karakteristik persekutuan. Yang pertama, keagenan bersama. Kenapa disebut keagenan bersama? Karena setiap anggota sekutu ini dianggap sebagai agen persekutuan. Jadi harus bertanggung jawab atas seluruh sekutunya, ya, dalam melakukan transaksi bisnis maupun hal yang lain. Kemudian umurnya itu terbatas. Jadi kalau tujuannya udah tercapai, misalnya labanya udah 1 miliar, nah itu boleh dibubarkan, ya. Jadi umurnya terbatas. Kemudian atau bisa juga karena mengalami kerugian nih, ya, persekutuannya mengalami kerugian cukup besar. Nah itu sebaiknya juga boleh dibubarkan, ya. Jadi umurnya terbatas. Kemudian kewajiban tidak terbatas. Artinya, misalnya nih, ada satu anggota sekutu yang melakukan pinjaman kepada bank. Nah, otomatis anggota sekutu yang lain itu harus ikut bertanggung jawab atas pinjaman tersebut, gitu. Meskipun bukan anggota itu yang melakukan pinjaman, gitu. Misalnya ketuanya melakukan pinjaman kepada bank. Berarti itu anggotanya juga ikut bertanggung jawab atas utang yang dimiliki oleh ketua, gitu, ya. Termasuk nanti pada saat pembubaran persekutuan itu asetnya itu harus mencukupi untuk membayar utangnya, ya, gitu. Jadi nggak enaknya seperti itu, ya. Makanya kalau dalam persekutuan itu diharapkan itu saling terbuka, kemudian orangnya itu yang jujur-jujur lah, gitu, ya, yang punya kepribadian yang baik, gitu, yang punya keuangannya yang baik, supaya kita tidak dirugikan, ya. Kemudian yang keempat, para sekutu sebagai pemilik bersama dari aset persekutuan, ya. Jadi aset sekutu yang diinvestasikan itu menjadi kekayaan seluruh anggota persekutuan secara bersama, termasuk nanti dapat laba atau rugi itu ditentukan berdasarkan kesepakatan yang ada di perjanjian persekutuan. Kemudian yang kelima, persekutuan sebagai entitas terpisah. Jadi persekutuan ini sebagai entitas bisnis terpisah dari para sekutunya,
ya. Ini sama aja seperti perusahaan sih, cuma kalau perusahaan kan umurnya tidak terbatas, kalau ini umurnya terbatas. Nah, kemudian ini di dalam perjanjian persekutuan itu harus mencakup ini semua nih, ada 7. Ya, yang pertama nama sekutunya siapa aja, kemudian jenis usahanya apa aja, jangka waktunya berapa lama, kemudian bagaimana cara menghitung pembagian laba ruginya, tugasnya apa aja, tanggung jawabnya apa aja, ya. Kemudian bagaimana kalau ada penambahan anggota sekutu yang baru, bagaimana kalau ada sekutu yang lama yang akan resign. Nah, itu semua harus diatur di dalam perjanjian, ya. Kemudian meskipun ada kelemahannya, selalu ada pasti keunggulannya persekutuan, yaitu yang pertama biaya pendirian relatif tidak mahal, ya, karena tidak perlu membuka tidak perlu membuka operasional yang terlalu banyak gitu, ya. Jadi nggak perlu sewa gedung gitu. Jadi cukup kalau udah ada produknya itu bisa langsung dijalankan. Kemudian yang kedua, kombinasi dari berbagai keahlian dan sumber daya anggota sekutu. Yang ketiga, pajak penghasilan yang dibayarkan relatif lebih rendah. Yang keempat, mudah dalam pengambilan keputusan karena anggotanya sedikit, ya. Nah, ini tadi kelemahannya ya, kelemahan persekutuan. Seorang sekutu dapat mengatasnamakan persekutuan untuk kontrak, kemudian memiliki umur terbatas dan kewajiban yang tidak terbatas. Ini jenis persekutuan, ada persekutuan terbatas. Jadi di sini sekutu umum itu terbatas tanggung jawabnya hanya sampai kontribusi modal, ya. Kemudian persekutuan kewajiban persekutuan kewajiban terbatas. Jadi sekutu umum dan sekutu terbatas itu memiliki tanggung jawab atas hak dan kewajiban bisnisnya, ya. Tetapi apabila ada kesalahan dari salah satu anggota sekutu, maka seluruh sekutu dalam kewajiban terbatas harus bersedia menanggung risiko kesalahan anggota sekutu tersebut. Jadi harus sama-sama menanggung risikonya juga, ya, kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh anggota sekutu. Yang ketiga, persekutuan terbatas, kewajiban juga terbatas. Nah, misalnya ada kesalahan yang dilakukan oleh salah satu anggota sekutu, maka kesalahan itu menjadi tanggung jawab risiko hanya individu tersebut yang melakukan kesalahan. Jadi tidak melibatkan anggota sekutu yang lain. Nah, ini sebenarnya yang ketiga lebih bagus ya. Jadi hanya anggota sekutu yang melakukan kesalahan yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Jadi tidak melibatkan anggota sekutu yang lain. Nah, berbeda sama yang tadi. Kalau yang tadi ini persekutuan kewajiban terbatas, yang nomor 2 tadi itu dia harus bersedia menanggung risiko kesalahannya. Tetapi kebanyakan dalam praktiknya itu kebanyakan semua ketua dan anggota itu wajib menanggung risiko atas kesalahan yang dilakukan oleh anggota sekutu. Gitu. Jadi sama-sama menanggung risiko, sama-sama memperoleh keuntungan, ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Ini nanti bisa jadi buat soal UAS, ya. Jadi soal UAS-nya itu, soal UTS. Soal UTS-nya itu yang pasti perhitungan dan membuat jurnal, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Terkait teori persekutuan.
Jadi kalian tuh kalau misalnya punya bisnis, kemudian kalian kerjasama sama kerjasama gitu ya, misalnya jualan online gitu. Nah itu sebenarnya udah disebut persekutuan gitu. Hanya saja tinggal dibuat perjanjiannya gitu. Perjanjian nanti kalau laba dapat berapa, kalau rugi dapat berapa gitu. Kemudian modalnya berapa gitu. Semakin tinggi modal yang diberikan, maka semakin tinggi juga laba yang kita dapatkan gitu. Jadi proporsi untuk pembagian laba itu berdasarkan dari modal yang diinvestasikan di awal. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Belum ada Bu kayaknya Bu. Ya udah, kita lanjut ke hitung-hitungan ya. Iya, Ini Bu. juga udah saya share kan di grup WA ya. Contoh soal pembentukan persekutuan. Jadi di sini ada Ani dan Budi, ada 2 orang yang memiliki saldo modal pada tanggal 1 Januari 2019 sebesar 50.000 untuk modal Ani dan sebesar 40.000 untuk modal Budi. Ya, kemudian dalam perjanjian persekutuan ini terdapat beberapa kesepakatan. Yang pertama, Ani mendapatkan gaji sebesar 20.000 dan Budi mendapatkan gaji sebesar 12.000. Kemudian setiap sekutu mendapatkan bunga sebesar 10% dari saldo modal awal pada saat pembentukan. Kemudian yang ketiga, sisa laba atau rugi dibagi untuk Ani sebesar 60% dan untuk Budi sebesar 40%. Nah, kenapa kok pembagian laba ruginya untuk Ani lebih besar daripada Budi? Nah, kita lihat nih di sini. Ternyata modalnya Ani itu lebih besar, 50.000 dibandingkan modalnya Budi hanya 40.000. Maka yang mendapatkan proporsi laba tertinggi itu untuk Ani ya, bukan untuk Budi. Gitu. Jadi semakin tinggi modal yang dikasih ke persekutuan, itu nanti juga proporsi pembagian laba itu juga cukup tinggi. Nah, pertanyaannya, buatlah schedule pembagian laba dengan asumsi laba persekutuan yang didapat sebesar 55.000. Kemudian buatlah jurnal alokasi pembagian laba atau rugi tersebut. Nah, yang pertama nih, si Ani kan dan Budi tadi berdasarkan kesepakatan itu menerima gaji, ya. Menerima gaji untuk Ani 20.000, untuk Budi 12.000. Kemudian mendapatkan bunga. Untuk Ani 10% dari saldo modal awal. Modal awalnya kan 50.000. Jadi Ani mendapatkan bunga 5.000. Kemudian Budi 10% dari modal awal. Modal awalnya Budi 40.000. Berarti Budi mendapatkan bunga 4.000. Ya. Kemudian dijumlahkan penerimaan gaji dan bunga. Untuk Ani 25.000, untuk Budi 16.000. Totalnya 41.000. Nah, kemudian tadi di soal laba persekutuan itu diperoleh sebesar 55.000. Jadi hasil jualan mereka nih, jualan si Ani dan Budi itu dapat labanya 55.000. Nah, kemudian kita kurangi dengan gaji dan bunga gitu, karena kan gaji dan bunga kan kita kasih lagi ya ke Ani dan Budi, jadi ini kita kurangi di perhitungan persekutuan. Nah, sisanya 14.000. Nah, 14.000 ini dibagi ke Ani dan ke Budi berdasarkan proporsi labanya gitu ya.
karena di sini kan laba ya. Kalau rugi ya nanti dikurangin gitu. Kalau ini laba berarti menambah. Jadi menambah modalnya si Ani dan modalnya Budi. Nah, tadi proporsi laba untuk Ani 60% dan untuk Budi 40%. Berarti Ani mendapatkan keuntungan laba 8.400, Budi mendapatkan keuntungan laba 5.600. Gitu. Jadi total yang diterima untuk Ani yaitu 33.400 dan untuk Budi 21.600. Dan di sini totalnya ini yang terakhir harus sesuai dengan laba yang diperoleh persekutuan. Gitu. Kemudian baru buat jurnalnya. Jurnalnya berarti istisar laba rugi di debit 55.000, modal Ani dan modal Budi bertambah di kredit. Ya, modal bertambah di kredit. Gitu. Modalnya Ani 33.400, modalnya Budi 21.600. Nah, ini kalau laba. Kalau misalnya rugi ya, kalau misalnya rugi berarti modalnya Ani dan modalnya Budi itu kan minus, negatif. Berarti jurnalnya di debit. Ya, tinggal dibalik. Jadi modal Ani, modal Budi di debit, kemudian istisar laba atau rugi di kredit gitu. Dan di sini tandanya minus, dikurangin kalau rugi. Ya. Ini kan karena laba jadi positif, kalau rugi berkurang dan di sini otomatis hasilnya pasti minus. Gitu. Mudah-mudahan nanti soal UTS-nya laba ya. Jadi nggak bingung. Semoga aja. Ada contoh yang ini nggak Bu, yang rugi? Ada sih, cuma saya belum masukin ke PowerPoint. Ada, ya. Cuma kalau di kelas kan kayaknya tatap muka tuh lebih enak banget gitu ya. Semuanya bisa kita pelajari gitu kan. Tapi kalau di online ya gimana ya. Jadinya ya hanya untuk yang tertentu aja gitu. Ya. Nanti saya lengkapin deh yang ruginya di PowerPoint. Iya Bu, makasih Bu. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Jadi yang penting itu ya, udah mengetahui bagaimana cara menghitung pembentukan persekutuan. Gitu. Sekarang lanjut lagi ke nih. Bagaimana caranya kalau misalnya ada anggota sekutu yang baru, ya. Jadi namanya ini kan pasti ada aja yang mau join ya. Nah, ini juga ada perhitungannya. Jadi misalnya nih, di sini ada persekutuan namanya Aldi dan Bayu. Ini modal awalnya, kemudian ini persentase labanya. Ya, jadi semakin besar modal awal, maka proporsi pembagian labanya itu juga besar. Nah, kemudian ini di perjanjian persekutuan, ya, berdasarkan kesepakatan, Aldi dan Bayu ini mengundang Citra. Nah, jadi ada anggota sekutu yang baru, namanya Citra. Jadi persekutuannya namanya ABC. Ya, persekutuannya namanya ABC. Bukan bukan Aldi dan Bayu lagi, tetapi ada si Citra. Nah, kemudian si Citra ini masuk ke persekutuannya Aldi dan Bayu, itu dia dengan cara membeli 1/4 kepentingan, dengan ada biayanya 9 juta. Nah, kemudian otomatis proporsi labanya itu akan berubah. Tadinya kan si Aldi 60% ya, si Bayu 40%. Nah, sekarang karena ada si Citra, maka proporsinya berubah.
Jadi cara menghitungnya untuk si Aldi, kan tadi si Citra masuk 1/4. 1/4 itu kan 25%. Ya, 25%. Nah, berarti si Aldi ini ya tinggal 100 dikurangi 25% dikali 60%. Jadi si Aldi sekarang proporsi labanya menurun dari 60 ke 45%. Begitu juga dengan Bayu. Bayu tadinya kan 40%, sekarang jadi 30%. Kemudian ada si Citra ya, tadi 1/4, 1/4, 25%. Jadi totalnya di sini tetap harus 100%. Ini proporsi labanya. Nah, selanjutnya pembukuannya gimana? Nah, pembukuannya modalnya si Aldi dan modalnya Bayu berkurang. Kenapa berkurang? Karena dibeli oleh si Citra. Jadi modalnya Citra menambah ke persekutuan gitu, yaitu 25% kali 30 juta. 30 juta ini total dari modalnya Aldi dan modalnya Bayu. Ya. Modalnya Aldi ini kayaknya bukan 25% deh. Ini sebentar. Tadi modalnya Aldi 45. Ya, jadi 45% kali 20 juta. Modalnya Bayu 30% kali 10 juta. Gitu. Jadi ini salah nih, persentasenya ya. Harusnya mengikuti yang ini nih. Yang terbaru 45 dan 30%. Nah, kemudian kita cari nih berapa nilai wajar. Nanti dibandingkan dengan nilai buku. Kenapa kita mau cari yang seperti tadi? Tadi kan di kuis itu kan ada nih aset dikurangi liabilitas. Itu kan disebut goodwill. Nah, sama seperti ini. Ini kita cari dulu berapa nilai wajarnya, kemudian nanti sisanya itu dialokasikan ke goodwill. Nah, cara mencari nilai wajar ya atau nilai pasar yaitu ini tadi modalnya si Citra ya, ada biaya perolehan di sini nih. Ada biaya perolehannya si Citra 9 juta. Kemudian sama dengan nilai wajar dikali 25% atau 0,25. Ini kan proporsinya si Citra. Kemudian perhitungan matematikanya jadi didapatkan nilai wajar 36 juta. Nah, kemudian dibandingkan dengan nilai buku. Nilai buku 30 juta dari sini. Ya, modal awal Aldi dan Bayu. Gitu. Jadi selisihnya 6 juta. 6 juta ini bisa berupa aset berwujud atau aset tidak berwujud seperti goodwill. Nah, jadi masuk ke sini ya goodwill-nya. Goodwill-nya kan tadi selisihnya 6 juta. Kemudian modalnya Aldi dan Bayu bertambah gitu. Ini berdasarkan proporsi sebelum adanya Citra. Gitu. Kemudian ditotalkan total modal yang dihasilkan persekutuan, saldo modal awal Aldi, modal awal Bayu ditambah goodwill 36 juta. Kemudian terakhir ini baru dicatat ya, baru modalnya Citra masuk setelah adanya goodwill itu. Gitu. Jadi ini ada penambahan goodwill. Jadi modalnya Aldi dan modalnya Bayu berkurang, ini 20 juta ditambah dari goodwill 3.600.000 dikali ini harusnya sih proporsinya yang baru ya. Yang ini nih 45% dan 30%. Gitu. Ya. Nah, sebenarnya kalau mau lebih paham lagi bisa dikerjakan tugas ini nih buat latihan UTS. Tapi karena ini sistemnya berubah, jadi kita nggak ada tugas. Nanti tugasnya di pertemuan ke-7 aja.
Kayak gitu. Yang penting yang tadi pada saat pembentukan persekutuan itu harus bisa menjawab ya. Karena nanti soal UTS-nya seperti itu. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? PowerPoint-nya boleh di-share ke grup nggak, Bu? Udah saya share di grup WA, belum masuk ya Meli? Oh, saya baru join. Baru join. Oh iya. Jadi nanti yang belum join itu bisa WA ke saya, nanti saya masukkan ke grup ya. Gitu. Nanti saya kirim ulang lagi sekalian yang tadi yang rugi ya. Yang rugi kan nanti belum ada tuh di PowerPoint, nanti saya tambahkan yang rugi. Baru saya kirim ulang. Ya gitu. Pokoknya info apapun itu ada di grup. Tambahan materi, kemudian kalau mau diskusi nanti tugas ataupun yang lain ya, itu melalui grup WA aja gitu. Ada yang mau tanya lagi? Iya Bu, saya Magdalena mau bertanya Bu. Iya. Tadi yang di soal pertama untuk contoh pembentukan persekutuan Bu, itu kan ada Bu yang pembagian sisa laba yang 55.000 dikurang 41. Saya bingung nominalnya 55.000 dari mana kita ambil ya Bu? Oh, itu dari soal. Dari soal. Jadi itu diasumsikan persekutuan itu dapat labanya segitu, 55.000. Gitu. Oh, iya Bu ya. Ya, jadi itu kan persekutuannya lagi dapat keuntungan. Ya, makanya hasilnya positif. Nanti kalau persekutuannya dapatnya rugi, ya hasilnya negatif. Kayak gitu. Misalnya nih saya ganti nih bukan 55.000, tetapi misalnya hanya 20.000. Itu udah otomatis pasti rugi. Gitu. Jadi itu asumsi aja gitu, bahwa penjualannya itu lagi mengalami untung atau rugi. Kayak gitu. Kalau yang 40 dikurang 41.000 itu dari penggabungan penerimaan gaji dan bunga si Ani dan Budi kita jumlahin ya Bu ya? Iya, ya benar. Oke, baik Bu, ya Bu. Gitu. Jadi kan sebenarnya sih bukan hanya gaji dan bunga, misalnya pembagian bonus. Nah, itu kan juga bisa tuh ya buat anggota sekutu gitu. Jadi berapa sih total gaji, total bonus, total bunga yang diperoleh untuk masing-masing anggota sekutu. Kemudian dijumlahkan. Nah, selanjutnya yang diperoleh sama persekutuan ini laba atau rugi gitu. Nah, itu kita kurangin dulu dengan total pembagian gaji, pembagian bonus, dan pembagian bunganya. Gitu. Jadi sisanya biar kita tahu itu untung apa rugi. Yang 14.000 tadi. Ternyata ini masih tetap untung ya. Iya Bu. 14.000-nya positif. Jadi menambah. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Magdalena ya. Jadi ini sebenarnya sih masih simpel ya, masih sederhana. Nanti minggu depan kita belajar pembubaran persekutuan. Itu lebih panjang lagi kalau pembubaran. Lebih enaknya pembentukan daripada pembubaran. Gitu. Jadi tapi kalau pembentukan udah paham, ya udah enak kesananya, lebih mudah. Kayak gitu. Jadi nanti soal UTS-nya yang pasti tentang persekutuan. Dan nanti saya mengikuti kalian aja. Kalian persekutuannya lebih mudah yang mana? Yang pembentukan atau yang pembubaran. Gitu. Ya. Yang penting nanti salah satu masuk ke soal UTS. Gitu. Tentang persekutuan. Sampai sini ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, kita akhiri, tapi kita sesi foto dulu kalau bisa open kamera. Ya,
Ayo, open kamera. Ayo, muka gantengnya, muka cantiknya. Ini udah pada ini belum sarapan? Belum, Bu. Belum, Bu. Wah, kok belum sih? Sarapan jam berapa? Sarapan dong, jaga kesehatan ya. Apalagi kuliahnya jadwalnya sangat padat kan. Padat merayap kayak jalanan. Pasti kalian sampai malam kan nih kuliah hari ini? Sampai jam 5, Bu. Sampai jam 5, Bu. Oh, sampai jam 5. Yaudah, kita ini ya foto bersama 1, 2, 3. Dah. Saya kirim di grup aja deh, grup AKL. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, ya, selalu diberikan kemudahan segala urusan kita, dan yang penting tetap semangat ya. Kemudian nanti ada apa-apa bisa diinfo melalui WA. Jangan lupa sekarang isi forum diskusi dulu buat absensi disiakat, ya. Dan diusahakan mengerjakan kuisnya sekarang. Yang tadi udah kita bahas tuh di game quizzes. Tadi yang di game ada yang mau dibahas lagi nggak? Tadi kan game quizzes itu kan sebenarnya soal kuis di e-learning. Gitu. Jadi kalau bisa sih setiap pertemuan jangan mengerjakan kuis di e-learning dulu, tapi kita di game dulu supaya tahu jawabannya. Gitu. Yaudah ya, semoga kita semua selalu sehat, tetap semangat, dan saling berkabar di grup WA. Terima kasih banyak ya semuanya atas hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.